masih tidak sempat, tambah 7 hari. Berarti 7, 14, 21. Itu yang sunnah. Baru nanti kalau tidak sempat, baru cari waktu. Kemudian kita kelipatan 7 tahun. 7 tahun umurnya anak suruh sholat. Kenapa bukan 5? Kenapa 7? Itu Allah sebut lagi angka 7. Ini yang kita buka sedikit angka 7 ini. Makanya orang tua dulu itu kalau ada uangnya 77, nasengin dok di. Gitu tak? Iya. Na paraka yan ang kadina pitu-pitu si tinro-tinro talo atau apa nasawa kay dok di ko dia na chapo di ko kung kamunya manasan. Iya. Iya. Jadi kita ambil nilai 7 ini dulu. Makanya iro po Allah Ta'ala ang kami mato aga-aga na istimewakan. Termasuk angka itu diistimewakan. Jadi dia itu na pitu bawang, pitu susu langi, pitu lapi tanah, pitu akapitu te macenne ko matau apa ya, akapitu to macenne ko masai. 7 tahun, kemudian 7 tahun tambah 7 tahun berarti 14. Di situ usia balik. Tambah 7 lagi disuruh menikah. 21 toh. Tambah 7 lagi berarti 28. Ya nang katau dia nabuti 21 sampai 28. Aja mutajang ibuti ko dia na ko 40 man. Iya. Karena kemauan menikah itu di 21 sampai 28. Ya naliwang 22 mamulai tumakut tubuti. Ya kita nih kira hipaku mirojol. Nah, nanti di umur 40 itu kan makanya 28 tambah 7 berarti 35. Oko tuh 35 layase tambah 7 berarti 40 lebih tuh 43. Makanya kok oko ni 42, 43, 44, 45 di situ usia krusial. Magai namo pure boti metombo tipe mangukut. Pubar kedua ni nasa kita kan begitu. Jadi ini ibu-ibu harus tahu. Jadi tajagai me manilakay ta koro. Nainaw kay tahu Pak, may gatu pangalakay makoko. Tapi saya selalu kasih tahu. Insyaallah kalau diamalkan rutin bu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, insyaallah selamat. Itu aja, hafal itu bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bisa ditambah bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Itu dibaca 7 kali setiap maghrib, 7 kali setiap subuh insyaallah. Kalau dijamin itu, insyaallah keluarganya tidak akan diganggu. Amalkan. Itu enggak panjang doanya. Itu Rasulullah sudah digulungkan bumi. Maka dia Nabi tak purana nalulunga po Allah Ta'ala lino. Sehingga saya melihat umatku mulai saat ini sampai akan kiamat. Makanya itu Nabi tak ni securita maga perkembangan nasalenge. Ni satu curita maga keadaannya nakama lino. Nasabak pernah digulung. Pada reke kopele maka dapura ni palatu ipalari kasi. Makanya Nabi tahu betul. Makanya setiap zaman itu ada doa yang disimpang oleh Nabi untuk kita. Setiap keadaan maka ia kupole susah, ia mau baca. Ia kupole mak berebana aromu, pole bawa tas sela-sela dia maka pasti engkau mengalami, ia mau pakai. Itu sudah lengkap. Iya. Pada oto maka ia kumaki serpisakin namu serpis. Nabi sudah ajarkan itu. Mabarabba aromu baca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Iya kodena melotan na papenadimu baca surah al-kausar. Nabi sudah ajarkan itu. Jadi ini tomi aku tak amalkan si kontak itu. Karena Nabi sudah ajarkan itu. Iya. Jadi kau tak amalkan insyaallah. Pandanunganmu ya, apalagi ibu-ibu muslimat. Cuma saya kasih tahu. Menuntut ilmu itu derajat. Iya. Jadi aku pak disangat tuh ipataraka idaraja. Iya. Makanya orang yang rabbi sidni ilman nafian kan. Jadi kalau ilman itu nafian. Iya ko baraka tania ceramah. Iya ko baraka itu wirid. Ya rega ratib. Makanya saya minta ke ibu-ibu muslimat disandingkan selain yasinan harus juga baca ratib. Karena untuk berkah itu ratib.
kalau mau untuk ilmu, makanya biasakan angkat lo. Saya sering didatangi orang itu, Ustaz minta berkah. Saya bilang, kalau minta berkah, jangan minta ilmu. Tapi amalkan wirid. Amalkan ratib. Itu untuk berkah. Tapi kalau mau untuk derajat, ilmu. Makanya orang yang ilmunya itu tinggi, akan diangkat derajatnya. Tapi orang yang selalu mengamalkan wirid, zikir dengan ratib, itu akan diberikan keberkahan. Jadi ya ko baraka tasapa, ratib dibaca. Wirid diamalkan. Tapi ya ko meloki yakka darajata, ilmu yang ditambah. Makanya di NU itu selalu pakai dua alat itu. Berkah simbolnya adalah tasbih, sedangkan wirid wirid itu adalah simbolnya adalah tasbih, sedangkan ilmu adalah simbolnya adalah tongkat. Makanya tampizia pegang tongkat, surya pegang tasbih. Jadi alaki baraka oko surya, alaki derajat untuk ditampizia. Jadi sitongan ya, pak guru mah untuk ilmu. Tapi guru tak kayak ustaz saja seri ke muda meliti, itu wirid. Karena dia adalah surya. Nah sabaya komelo ki maka dalolo nga baraka. Napa di sana? De na sirondo tanya jalurna. Jalurna baraka, jalur wirid. Makanya ulama yang ada wiridnya, orang-orang yang menjalankan wirid itu pasti berikan keberkahan. Tapi ya koma guru mimah teru tanya baraka, tapi derajat. Nah, bedakan. Ya dua jalurna tuh. Sama aja dengan jalur ilmu, Pak. Iya koma guru ki oko tau pandrita. Kita belajar, maka akan diberikan ilmu. Tapi ketika manut ke ulama, taksim ke ulama, itu akan diberikan berkah. Si salah. Jadi ilmu berkah itu beda, Pak. Jadi ini penting saya sampaikan. Siapa tahu kita selalu hanya mendengarkan pengajian, tidak ada wirid. Kalau usia-usia tua itu kan pelaikul muslimat, bukan patayat. Kalau patayat itu ya masih ini. Kalau muslimat itu sudah harus masuk ke ilmu yang masuk ke keberkahan. Isapani baraka. Jadi makanya kayak rotibul atas, amalkan itu. Makanya saya minta kalau yasinan disandingkan dengan rotiban. Jadi Ibu Ismi ada. Kalau Ibu Ismi itu ahlinya betul itu. Ya. Kita doakan Bu Ismi mudah-mudahan panjang umur. Kita punya salah satu muslimat yang bisa betul-betul untuk kita bisa membimbing kita untuk rotib ini. Jadi apalagi beliau punya sanad langsung juga dari tarekat. Jadi itu bagus. Karena yang begitu kan penting. Jadi kita itu punya nyambung sanad. Jadi apalagi sebenarnya saya kasih tahu. Tapi ini di sebentar malam itu ada acara di pondok. Tapi mudah-mudahan nanti muslimat yang ini nanti berikutnya lah. Ya. Di pondok ada baiat mereka dengan mursyid kita Puan Makkah. Saya kasih tahu Bu, saya dapat hadis itu bahwasanya ternyata Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa umatku itu akan terbagi 73 golongan. Di dalam itu dalam akidah. Kemudian nanti dalam tasawuf itu terbagi 113 kelompok. Maka berbaiatlah kepada salah satunya, maka engkau akan selamat. Makanya penting itu kita punya mursyid. Di NU itu ada beberapa tarekat yang dibolehkan. Jadi tarekat, walaupun nanti ada jalur yang paling diikuti. Misalnya Naksabandiyah, kemudian Khalwatiyah. Kan semua itu dibolehkan. Di NU itu makanya ada namanya Ahlu Tarekat An-Nahdiyah. Makanya kita ambil semua yang muktabara itu dibolehkan. Silakan masuk Khalwatiyah, silakan masuk. Mau masuk Samam silakan, mau masuk Sufiyah silakan. Mau masuk Qadiriyah silakan. Itu semua dibolehkan. Makanya itu jamiyahnya dianukan. Walaupun nanti ada tarekat khususnya. Jadi bertarekat itu penting. Sebab magai di situ jalur berakat. Yang aja mau detone ya tuh maka dalam patu dah mau roti mater rumah apa nama. Bisa kita itu sebenarnya halwat dalam kondisi seperti ini, Bu. Jadi aja tak ada yang berhalwat laukiu kusapa tamami kamara itu masuk tidak. Berhalwat itu bisa dengan kalbiah.
Jadi atita aja nih palepa masikir. Yana tu ampai tau pandai teh napak guru nggak maka dah iko napas agame mau pakai. Napas saya setiap napasmu itu ikuti dengan zikir. Ya namo makomiro, tapananu ngangero. Maka magampamo tuh. Sebenarnya kan napas itu sudah berzikir. Ini kan sudah zikir. Cuma dia menapahani tahu itu. Kenapa bunyi napas itu beda dengan bunyi tiupan? Itu beda, Pak. Itu kalau kita ditarekat itu tahu betul itu. Kenapa? Itu kan sebenarnya sudah hu. Itu kan sudah. Itu bunyinya beda, Pak. Ya ini kau tahu bolokang ya, sih salah. Itu jadi masalah. Ya. Makanya kita zikir ya, jadi zikir. Makanya zikir Allah. Namanya miro. Dia nagaga zikir. Cautan itu kan. Makanya kagak Ustaz. Wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Namanya tuh miko matin robo kolyuni Allah. Iya kau masih kiri mataru apa yang dilakukan ruh pada saat dia tidur, maka pada saat dia bangun pun akan melapor seperti itu. Ya nanti nang kata aku tulis masih kiri baca itu Allah. Ya aku pesak dingin mata mendadak tas Allah. Si sambung ya tuh. Maka biasakan seperti itu sebelum kita tidur supaya kelak menjelang kematian kita bisa mengucapkan kalimat Allah. Makum itu. Nah sama kang ya kau matin rete maka dami ahul maut tuh masih surang yang matengangnya. Jadi Pak guru memangnya letak sebelum mati ki. Makanya aja teman silang. Maka mana aja itu teman silang mati. Nggak usah. Saya itu kan dah begitu bu. Magai. Kendo kita silang. Pukulala kubur. Yang penting tak amalkan suratul mulk. Nama kedana bita al-munjiah. Perisai dari asap kubur. Yang penting deh tutul itu ditepasi salah-salah itu. Ya mikuto 5 pasi salah-salah ki aing kami mata aja ngoko ki buru. Naranak memang. Yo pokok itu makanya tiap tim sukses mana itu poda kada iko je macikau. Tim sukses itu lipalaga itu. Iya ko tim sukses kanja nana punggawa tatapau aja na jana tawi. Itu. Yo pokok kanja na kadena. Tapi yang kami tuh tahu Pak otak gimpe. Tuli jana mi ita. Yo linasa laki metala masiki nasa iya tahu moli ko bitu bayina na pui madena kana lom sigi. Mana kaya tahu deh nang kana lo tuli muita. Magi din na yaro to lo imita kana kiro. Pai kana ang kami tuto ta tuli gimpi meto mina naman away. Bagi-bagi tin nasa kasyat mi ligac. Oh mita we masinat kali na mapat di ulo. Mudah-mudahan dito kaga muslima makor. Iya kong ka muslima makor ilodongan. Nama si jamaat. Itu bahaya itu. Iya, minta doakan supaya dilembutkan hatinya. Iya. Jadi itu penting Bu. Makanya ibu-ibu muslimat ini tadi pertama saya mengatakan harus punya wirid. Kita paling kalau kayak Ibu Ismi itu kan sudah diijazahkan, sudah terijazah untuk rotibnya toh. Minta ijazah sama Ibu Ismi untuk rotibnya. Rotibul atas itu bisa. Iya, jadi bisa rotibul atas, bisa hizib. Hizib itu banyak juga. Jadi hizib-hizib itu dibaca. Tapi aja nah untuk kalau istilahnya makanya supaya wanu tidak, minta supaya keberkahan. Saya itu punya amalan tersendiri Bu tentang itu. Makanya ke toko HP kesan, no? Aplikasi kesan, ada semua di situ. Aplikasi kesan, download saja aplikasi kesan. Baru lihat di situ zikir dengan hizib. Di situ dibuka semua. Mulai berasanji. Maka dia bisa baca. Download ya nuna. MP3 na. Napa tak curi. Makanya. Ina makututungan. Ini ko dega datana. Dia betul tuh tama. Angkat tangan apa dega datana. Itu. Jadi itu penting Bu. Makanya ibu-ibu muslimat ini saya wasiatkan. Kemarin saya sampaikan di pengajian di Masjid Raya Bu ya. Maka ada tuh. Allahumma ghafiratuka auzi min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Hafal itu Bu ya. Allahumma ghafiratuka auzi min sunubi. Itu. Allahumma ghafiratuka. Ampunanmu itu. Auzi min sunubi. Lebih malongi naya dosaku. Lebih maraja naya kesalahan. Wa rahmatuka arja indi min amali. Pamasita ni pumalanda uharapkan di dalam nasinin na engkau ujab.
Minta itu. Apapun itu maka Allah akan sempurnakan. Tafal amin roto. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Dapat apa lagi? Malampini matukudinya apa lah. Jadi iya. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Magi na yeroy ibaca akap ako tumimatin rotok ketelu, setiap mau tidur. Atau dibangun pagi itu baca 3 kali atau 4 kali. Magay. Itulah yang dibaca salah seorang ulama besar. Sehingga dia dijamin oleh Allah mendapatkan rahmat dan dijanjikan surga. Janjikan surga. Jadi ya itu doanya para wali. Pak Donga wali itu. Tadi guru tak Ustaz Samsudin menyebut salah satu ulama kita Habib Umar bin Hafiz, dan itu diijazahkan langsung beliau kepada murid-muridnya untuk membaca itu. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kalau Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu salawat istighfarnya Allahumma ghafir li ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jebur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau itu kalau mau jadi wali itu kalau masalah langsung Allahumma ghafir epo ngadam pengisinin na umat na Nabi Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammadin tamasewi sinin na umat na Nabi Muhammad. Allahumma astur dengan Allahumma jebur itu istilahnya tapa amang tapa tenang ya aja natu lima susah aja natu lima lagay apa umat natu nabita mega mala ada malagi ko politik ya, tapi mudah-mudahan itu agama politik aku budi insyaallah. Silahkan pilih calonnya masing-masing. Pemimpin itu diangkat oleh Allah sebenarnya sudah ditentukan, cuma kita harus mencari. Saya selalu mengatakan pemimpin itu punya sanad seperti Ibrahim itu kan sanad kepemimpinan. Jadi lihat nareko de gagas sanad na nanti pemimpin maka dia tahu pandrita maka dia akan menjadi penguasa. Si Saleh itu pemimpin si penguasa. Iya. Jadi tasapa yang kaya sanatna insya Allah itu pasti. Iya. Jadi dia itu tidak sembarang. Termasuk kan Nabi Ibrahim itu punya sanat. Anak cucunya itu ke bawah. Jadi orang itu memang ada yang dipilih oleh Allah. Ya maka dah aja nih ya ke bawah nih. Menjadi penguasa nih itu tanya pemimpin. Makanya saya maka dah kaya piti Ustaz, magampang asal baca sunnah aja nih. Soal sunnah istihara minta petunjuk. Ya kung kana yalengi terbaik, silakan coblos itu. Ya kita naiki matu mana mentok doi kan pura nama sampaja pu ya mitu macan ngati ko salah sini persoalan. Ya pokok maka deh itu bawang gol kasih si bawa kesabaran. Itu yang penting. Makanya kita di NU itu jelas bahwa. Kemudian aja no bahas ya pitu-pitu ini. Apa lese si matu nasabak magai mega tu agaga makokoy apa saya itu seakan-akan kembali turun bukan itulah diturun mempelajari sesuatu yang justru kadang ditinggalkan, apalagi kan ini bulan Safar toh. Ini bulan penyakit mega tu tahun akan naore-ore ya semang karena memang ini bulan turunnya penyakit konrona memang itu ya ulangnya 320.000 balak diturunkan oleh Allah itu di Rabu terakhir bulan Safar. Makanya disebut Rabu Wakesan. Orang Jawa. Kalau kita mengatakan Capur Raba. Itu makanya kan ada sholat sunat ada fil balak di situ. Atau kita baca Yasin. Di situ. Itu nanti Rabu terakhir. Makanya ada kan doa itu. Dia awal bulan Safar dibaca. Hari Jumat kemarin. Kemudian baca juga nanti di akhirnya. Asar nih kan? Wah ini sudah asar. Saya mohon maaf. Jadi saya tidak anukan. Tapi itu tadi. Intinya ada 3. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dengan kalbiah. Namo atita bikumalapa insyaallah. Kemudian yang kedua salawat. Aja terselagi. Ini seandainya hidup ini bisa selalu diisi dihiasi dengan salawat aja. Ya kung ka anak tamak kada. Selesai ini kuliah anak Ustaz degaga zamanna suruh baca barasanji. Suruh bani baca barasanji wani-wani selama 40 hari supaya dia dicas dengan berkah. Saya itu ketika selesai kuliah Bu,
Itu saya bahasa Barasanji. Iya. Kung kana tamakala aga hubungan nostas, iya ko pakitalino de itu leruntu. Tapi nanti kalau diamalkan baru kita bisa tahu. Agak berakan. Maka do malampela de itu Barasanji ustaz. Maka kita tuna baca na tahu de kasi na anu Barasanji. Iya ko de nulle Barasanji, tasure baca salawat ala nabita 1000 kali setiap malam. Amalkan selama 40 hari. Paling magampang ya. Kalau makun rumo pide mo panulay ya, dia na bisa ngikadaga. Iya. Apalagi sekarang kan sudah ini. Kemudian yang tadi yang paling penting juga yang adalah ilmu dengan juga wirid. Jadi ya ko ratib tu baca itu untuk barakah. Tapi ya ko pak disangat tu hanya untuk derajat. Jadi beda tuh barakah beda derajat. Makanya kalau ilmu ya kami derajat. Tapi iya ko wirid akan diberikan keberkahan. Jadi aja sapa barakah ustaz. Pak disangat aku tenang. Bukan, berkah itu selalu ada pada wirid. Makanya saya sering salah lama sih milau. Itu penting. Makanya ini saya kira wasiatkan penting untuk saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya. Luar biasa beliau sama kita. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau dengan istrinya diberikan keselamatan dan keberkahan. Jadi, dan kita juga doakan mudah-mudahan anaknya soleh dan kalau perempuan soleha, insya Allah. Saya wasiatkan, ini kan sudah masuk 7 bulanan, setiap malam mau tidur, saya kasih tahu untuk istri beliau, setiap malam mau tidur, baca 4, kirimkan Fatihah kepada 5 orang. Itu pegang dengan menggunakan tangan kanan, itu di perut, kirimkan Fatihah Rasulullah 1 kali, kirimkan Fatihah Syekh Abdul Qadir Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu ada di kitab Tabaqatus Syadidatul Kubra. Siapa yang melakukan itu setiap malam dia kirimkan untuk anaknya. Ketika anak itu lahir minimal jadi ulama dan bisa jadi wali. Itu di kitab Tabaqatus Syadidatul Kubra. Saya dapat ilmu itu lambat sekali karena anak saya lahir dua-duanya baru saya dapat. Makanya saya wasiatkan. Iya, mudah-mudahan ada yang ketiga bisa digunakan untuk itu. Makanya saya wasiatkan ini ilmu. Jadi pertama ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Al-Fatihah, kemudian wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau rutinkan itu setiap malam bacakan Fatihah kepada 5 orang ini baru minta berkahnya. Pura kita baca pun talengi baraka ni tapa atau pandrite lori ko anak angke utampu. Insyaallah. Itu saya kasih amalan yang mahal itu. Mahal sekali itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qarib.